Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia menjaga dan menuntun di jalannya yang benar. Karena itu, mari datang kepadanya, beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Pujian ini menyatakan bahwa kita telah ditebus oleh Allah dan karena itu kita menjadi ahli waris keselamatan. Kita akan dituntun oleh firman, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhanlah yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, pribadi, keluarga yang beribadah, kami menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bagian firman untuk direnungkan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 10. Begini dikatakan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah menjadi ahli waris. Tuhan Allah menepati janjinya kepada Abraham dengan melahirkan Ishak, dan Ishaklah yang akan menjadi ahli waris. Ishak bertumbuh, bertambah besar, dan tiba waktunya ia disapi. Abraham sangat bersuka cita. Diadakanlah perjamuan yang besar, ayat 8. Disapi artinya berhenti menyusui. Berarti anak meninggalkan daerah sekitar ibunya, meninggalkan ketergantungan pada ibunya, dan dibebaskan untuk bermain dengan anak-anak lain. Makanya dikatakan Ishak sedang bermain dengan Ismail, ayat 9. Kata sedang bermain dalam bahasa Ibrani metsakel bisa diartikan tertawa, mengejek, dan mengolok-olok. Yang terjadi antara Ismail dan Ishak bukan hanya sekedar tertawa, tetapi mengejek dan mengolok-olok, bahkan menganiaya. Nanti lihat Galatia 4 ayat 29. Inilah alasan mengapa Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Sebab Ismail tidak akan menjadi ahli waris. Yang akan menjadi ahli waris adalah Ishak. Sebagaimana
yang dijanjikan Allah. Ayat 10. Sarah melakukan itu karena dia melindungi Ishak, sebab dia menyadari melalui Ishaklah Allah akan memenuhi janji-janjinya. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, membesarkan, dan memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anak yang adalah berkat Tuhan kepada orang tua. Nutrisi yang sangat penting bagi bayi sampai 2 tahun adalah air susu ibu, ASI. ASI itu untuk pertumbuhan dan juga untuk melindungi dari beragam penyakit. Orang tua juga harus mempersiapkan anak-anak supaya bisa bertumbuh dan pada akhirnya bisa melepaskan diri tanpa ketergantungan sepenuhnya pada orang tua. Dan sambil menuntun agar anak-anak tetap hidup sesuai dengan rencana atau janji Allah. Sarah tetap mengawasi Ishak supaya Ishak tidak melenceng dari janji Allah bahwa ialah yang akan menjadi ahli waris. Sebagaimana tema renungan ini. Sebagai umat Tuhan, kita telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana pujian tadi. Karena kita telah ditebus oleh Allah, maka kita menjadi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Sebagai keturunan Abraham, kita juga menjadi ahli waris dan berhak menerima janji Allah. Nanti baca Galatia 3 ayat 29. Apa janji Allah? Janji Allah yaitu kehidupan kekal. Karena itu, hiduplah sebagai orang yang memiliki jaminan keselamatan. Sehingga kita diberkati dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini bukan sekedar diberitakan, tapi firman ini memperlengkapi kami, supaya kami menyadari dan meyakini bahwa kami adalah ahli waris untuk menerima janji Allah. Dan sebagai ahli waris, tolong kami, supaya kami tidak hidup serupa dengan dunia. Kami betul-betul menjadi anak perjanjian, yang hidup dari dan di dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa. Dan diberkati semua, keluarga-keluarga bahkan pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan yang ubahkan kami supaya kami semakin hidup bergantung ke Tuhan. Kami semakin taat setia melakukan apa kehendak Tuhan sehingga kami boleh menikmati sukacita kami diberkati dan jadi berkat. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar umat Tuhan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman dan doa. Damai sejahtera Allah menyertai, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, kemujuran, dan kemenangan yang gilang gemilang kepada saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.